Design Thinking for Economists. Mengapa banyak kebijakan yang salah yang disarankan ekonom? Judulnya agak clickbait, tapi kita bahas dulu. Jangan emosi, kita bahas lebih mendalam tentang konteks design thinking. Sebelum kita bahas, kita harus ingat ada 4 hal dalam konteks mindset design thinking, yaitu kreatif, kolaboratif, user-centric, dan iteratif. Membangun vibrasi juga penting. Temukan siapa yang tepat untuk diajak berdiskusi untuk exploring the problems. Mungkin anggapan Anda dengan metode design thinking prosesnya panjang, organik, dan terkesan lambat. Namun jika Anda fokus mencari solusi, ini jalan satu-satunya. Tidak ada jalan tikus. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas bagaimana ekonom atau ekonomis yang to econometrics namun menghilangkan unsur design thinking, maka mereka akan kehilangan hal paling esensi dalam mencari solusi. Oke? Mereka biasanya hanya fokus pada variabel apa yang signifikan dan tidak signifikan, berapa lama dampak yang dihasilkan, dan lain-lain. Oke? Kita akan membahas lebih detail lagi. Econometrics memang menjadi satu hal yang penting dalam analisis ekonomi. Namun jika kita terlalu terjebak dalam angka-angka dan data statistik, kita akan kehilangan sudut pandang yang lebih luas dan tidak bisa melihat masalah dari perspektif yang lebih holistik. Kita akan kehilangan unsur kreativitas dan inovasi yang sangat penting dalam mencari solusi ekonomi. Itulah sebabnya design thinking menjadi semakin penting dalam mencari solusi ekonomi. Dalam design thinking, kita mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, bisnis, pemerintah, lingkungan, stakeholders. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Penggunaan design thinking memungkinkan ekonom untuk berpikir lebih kreatif, inovatif dalam mengatasi masalah. Ekonomis bisa mempertimbangkan gagasan dan pendekatan yang berbeda dari yang biasanya mereka lakukan. Sebagai contoh, mereka dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi digital, inovasi dalam menciptakan lapangan kerja baru, atau mengembangkan pasar baru atau produk atau jasa. Tapi tentu saja, penggunaan design thinking tidak berarti kita harus mengabaikan econometrics atau data statistik. Sebaliknya, kedua elemen ini sebaiknya digabungkan untuk menghasilkan solusi ekonomi yang lebih holistik dan terintegrasi. Jadi dalam mencari solusi ekonomi, jangan terjebak hanya dengan angka dan data statistik, tapi coba untuk mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif dari semua stakeholder, berpikir lebih kreatif, inovatif. Dengan begitu kita akan menghasilkan solusi ekonomi yang lebih baik dan terintegrasi. Oke, kita akan coba membahas metode design thinking dalam menyelesaikan masalah inflasi. Kita akan membahas tentang model ekonometrika dan apakah model tersebut benar-benar dapat membantu menyelesaikan masalah yang kompleks. Karena saya sering menghadapi para ekonom dengan data statistik yang lengkap, dengan model econometrics, machine learning yang too complicated, canggih, namun tidak bisa menyelesaikan masalah inflasi yang sederhana atau basic, tidak bisa menyelesaikan masalah kenaikan harga secara umum. Namun saya menyadari bahwa meskipun model-model ini dikembangkan dengan sangat baik, mereka masih tidak cukup kuat untuk mendefinisikan masalah yang ada dan memberikan ide yang cukup untuk pemecahan masalah inflasi. Oke, ini karena masalah ekonomi itu kompleks ya, sehingga tidak dapat digeneralisasi dengan hanya menggunakan model econometrics dan memprediksinya. Sehingga kita harus memahami keterbatasan model ekonometrika dengan asumsi-asumsi yang ada. Oke. Pertama, kita perlu memahami secara lebih detail tentang value chain, struktur pasar, kebijakan pemerintah, dan perilaku masyarakat secara bersama-sama. Bahkan perilaku orang sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Ketika ekonom hanya mengandalkan data dan model matematika untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang kompleks, maka cenderung akan kehilangan fokus pada faktor-faktor sosial dan manusia yang mendasar. Dalam banyak kasus, model-model tersebut hanya dapat memberikan gambaran yang terbatas tentang situasi ekonomi yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, sebagai ekonom, kita harus betul-betul memahami
bahwa empathize atau memahami proses bisnis dalam pengambilan kebijakan ekonomi, khususnya dalam perspektif yang sangat luas, itu menjadi hal yang sangat penting. Dengan menggunakan pendekatan design thinking, kita akan memahami kebijakan ini dibuat. Bagaimana agar bisa lebih efektif, siapa yang dirugikan, dan lain-lain. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil benar-benar memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terkait. Kita harus ingat bahwa ekonomi adalah tentang manusia dan bagaimana mereka berinteraksi dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Oleh karena itu, meskipun model-model ekonometrika ini sangat penting, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor manusia dan sosial yang ada di dalamnya. Oke? Nah, preparation, sebelum kita memulai membahas topik ini secara lebih detail, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Kita perlu menyiapkan mindset dan vibrasi, ya. Kedua, kita harus memahami konteks inflasi secara menyeluruh melalui literatur dan data yang tersedia. Nah, dalam konteks ini mungkin model ekonometrika penting, tapi ini hanya beginning, hanya permulaan. Oke? Dalam hal ini data sangat penting. Kita perlu mempelajari data yang ada terkait dengan inflasi. Seperti apa angka inflasi tersebut dalam beberapa tahun terakhir, bagaimana trennya, faktor apa yang mempengaruhi, dan dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan itu bagaimana. Oke, setelah kita memahami konteks inflasi, maka langkah selanjutnya adalah berdiskusi dengan key informants, menggali informasi yang lebih dalam terkait masalah ini. Key informants bisa berupa para ahli ekonomi, pelaku bisnis, pemerintah, masyarakat yang terdampak langsung oleh inflasi. Dalam proses diskusi ini kita perlu mengajukan pertanyaan yang tepat dan mendengarkan secara seksama apa yang diungkapkan oleh key informants. Pertanyaan yang tepat akan membantu kita untuk memahami lebih dalam mengenai masalah inflasi dan ide-ide yang mungkin bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini. Nah, dari pemahaman konteks dan diskusi dengan informants, baru kita akan menerapkan prinsip design thinking untuk mencari solusi terbaik. Nah, oleh karena itu kita akan mulai proses design thinking dengan empathize. Temukan siapa yang perlu diajak berdiskusi untuk memecahkan masalah. Pastikan topik pertanyaan apa yang akan digali. Nah, untuk menggali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan inflasi, kita bisa membuat beberapa pertanyaan. Contoh, dalam konteks value chains, bagaimana rantai nilai berjalan dalam industri yang terkena dampak inflasi? Bagaimana perubahan harga bahan baku mempengaruhi keuntungan bisnis? Apakah ada peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan value chains. Kemudian pertanyaan terkait inflasi yang berhubungan dengan struktur pasar. Bagaimana karakteristik pasar yang terkena dampak inflasi? Apakah ada dominasi pasar dari beberapa perusahaan tertentu atau pelaku ekonomi? Bagaimana tingkat persaingan dalam industri yang terkena dampak inflasi? Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebijakan pemerintah. Apa saja kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada inflasi? Apakah ada regulasi yang memperburuk situasi inflasi? Apakah ada opsi kebijakan alternatif yang dapat diusulkan untuk mengurangi inflasi? Kemudian pertanyaan tentang perilaku masyarakat, bagaimana perilaku konsumen berubah dalam situasi inflasi? Apakah ada perubahan dalam preferensi pembelian? Dan bagaimana dampak inflasi terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan? Nah, misal dari data dan model econometrics, kita menemukan misalnya cabai sebagai produk penyumbang inflasi terbesar, maka pertanyaan-pertanyaan untuk menggali adalah misal, apa produk yang saat ini menyumbang terbesar terhadap inflasi? Apa produk tertentu yang mengalami kenaikan harga yang signifikan dalam periode terakhir? Mengapa harga produk tersebut mengalami kenaikan? Apakah faktor eksternal, internal? Bagaimana peran value chains dalam meningkatkan harga? Bagaimana struktur pasar mempengaruhi kenaikan harga? Apakah ada kebijakan pemerintah yang bisa menaikkan harga? Apakah ada kenaikan harga tersebut berdampak pada perilaku konsumen? Apakah terjadi perubahan pola konsumsi? Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita gali selain dari kita memahami model econometrics yang bisa menjadi bahan awal diskusi kita terkait dengan inflasi. So, understanding the problem is an important and initial part. Empathizing before defining the problems. Prioritizing the problem and deciding on the appropriate policy is crucial. And don't jump to the conclusions.
Jadi kembali lagi, ini bukan data statistik ya, dan ekonometrikanya yang salah, but it just a beginning step. Perlu proses design thinking untuk membahas inflasi dan menemukan solusinya. Dan ini baru tahap empathize. Kemudian kita akan bahas lebih dalam tentang define, ideation, prototype, dan test. Terima kasih.